Yosh, selamat datang kembali di Invoice Podcast. Kami belum punya tagline di sini ya. Tapi ini adalah episode pertama dari Invoice Podcast kami. Di sini kami langsung mengundang sobat terdekat kami yang bisa dihubungi sekaligus bisa dipinjam studionya. Mas Angga Tamtama. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Mas Dika. Sehat-sehat. Sehat. Bagaimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke podcast intinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang podcast kami. Jadi podcast ini kami bikin itu untuk wadah buat teman-teman yang ingin belajar dunia kreatif, sekaligus juga membuka peluang bagi teman-teman juga yang ingin menambah ilmu di dunia kreatif tadi. Dan kami di sini punya inovasi di mana kami akan podcast sekaligus juga main board game. Kenapa kami pilih board game? Karena kita itu sukanya game ya. Dan di sini kami akan menggunakan board game yang berjudul Dice Throne. Board game ini bertema action battle. Jadi ada hit point-nya di mana teman-teman bisa mengurangi hit point lawan untuk menuju kemenangan, dan setiap karakter punya skill sendiri-sendiri yang unik di dalam board game ini. Gitu. Dengan bermain board game, tujuannya adalah untuk mendistraksi Mas Angga sebagai tamu kita. Jadi nanti ketika kita tanya jawab, Mas Angga mungkin ada distraksi dan jawabannya ngaco, sementara itu ketika hit point-nya 0, podcast ini akan berakhir. Tapi ketika podcast ini berakhir, atau hit point-nya 0, saya akan punya satu pertanyaan terakhir buat Mas Angga. Konsep seperti ini kami tiru dari konsepnya Skakmat dari Mas Panji Pragiwaksono. Begitu, langsung saja kita menuju ke permainan pertama. Nah, jadi Mas Angga, ini kalau teman-teman yang belum kenal Mas Angga ini, dunia ilustrasi yang Mas Angga tekuni ini mulai dari mana Mas Angga belajarnya dulu? Oke, jadi awal mulanya ya. Awal mulanya saya suka gambar sebenarnya dari kecil, dari TK itu udah suka banget gambar. Di sekolah, di SD, SMP, SMA itu sering mewakili sekolah, lomba-lomba di tingkat kecamatan, kabupaten gitu-gitu. Jarang banget juara sih, tapi cukup membuat bangga orang tua karena mewakili sekolah lomba menggambar. Kesukanya dari kecil. Kalau berkarir itu semenjak kuliah di tahun sekitar mulai itu 2010. Saya masuk kuliah 2007, berarti di tahun ketiga. Di tahun ketiga kuliah udah mulai dapat commission, jual-jual desain, ada yang beli dan ada klien yang masuk sedikit demi sedikit, berkembang sampai sekarang. Awalnya dari situ. Awalnya kalau lebih spesifiknya itu dari website Emtis namanya. Emtis.com itu bikin kaos. Jadi kita bikin desain, terus kita pampang di website itu, terus nanti ada orang yang membutuhkan desain kaos, melihat gambarnya, kalau tertarik nanti dibeli dari sana. Nah, gambar pertama saya yang laku itu ada di sana, dijualnya dari sana, dapat klien pertama juga dari sana. Waktu itu berarti masih kerja sendiri, belum ada studio kayak gini ya? Ya, dari sana. Masih kuliah. Itu pun ngerjainnya cuman pas malam tok, yang kalau siang kuliah, malam ngerjain 1-2 desain terjual, udah seneng banget karena masih zaman kuliah. Habis itu berkembang sampai sekarang. Jadi punya studio kayak gini. Itu waktu dulu awal-awal bikin usaha, jadi ilustrator kayak tadi itu, ngomong nggak ke orang tua? Bilang nggak, ini saya kerja kayak gini itu, cerita nggak ke orang tua? Apa diem-diem aja? Oh, cerita. Soalnya kan ini habis pada saat mulai berkarir itu kan waktu kuliah. Sedangkan kuliah masih dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi ketika suatu saat dikasih uang jajan, aku bilang nggak usah, aku udah punya uang sendiri. Gitu. Jadi dia tahu loh dapat uang dari mana. Ternyata jual desain, jual gambar kayak gini. Gitu. Jangan lupa sekalian kita main. Siap. Langsung saya masuk ke putaran pertama. Nggak ada yang bisa dipakai. Langsung kita lempar dulu. Oh iya, kartu ya. Uch. 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Kartunya berapa ya? 4 atau 5 ya? Aku ambil 5. 5 ya, oke. Karena aku putaran pertama nggak draw.
Lamaran kedua nggak sampai. Lamaran ketiga nggak dapat. Aku dapat small strike, target opponent greater than. Oke, kita duel. Yang satu dadu. Banyak-banyakan. damage. Yang paling besar kena damage. Saya berhasil. Cuman dapat damage 5. Silakan mau di defend apa enggak? Damage 5. Oh, Yes, defendable. defendable. 3 dadu. Defendable. Jadi setiap 2 HP. hati berarti 2 SP. 5 tadi ya? 5. 5 berarti Cuman berkurang damage 4. 1. Damage 1. Damn. Jadi 4, 9. Terus sambil tadi bahas ilustrasi, Mas Angga itu kan sekarang jadi ilustrator banyak temennya ya Mas ya. Menurut Mas Angga itu jadi ilustrasi atau desainer itu penuh dengan persaingan nggak Mas? Di ininya, Di industrinya ya? industrinya. Sebenarnya kalau saingan mungkin secara natural ada ya. Secara natural emang muncul artis-artis yang baru, seniman baru. Tapi kayaknya itu nggak berdampak yang sangat masif gitu, tiba-tiba grafiknya turun gitu. Kayaknya bukan karena itu sih ininya. Kalau ada efek kayak gitu. Lagi pula kalau saya sendiri kan senjatanya sebenarnya senjata dalam tanda kutip sebenarnya ini ya nama saya sendiri ya, portofolio ya. Nah. Saya fokusnya ke mengembangkan portofolio, ngembangin karir, mengembangkan kredibilitas saya, nama saya sendiri gitu. Jadi meskipun ada orang-orang baru yang muncul, tetap yang namanya Angga Tantama kan cuma saya. Jadi saya bertahan selama 15 tahun ya dengan cara seperti itu. Mengembangkan IP-nya sendiri ya, mengembangkan namanya sendiri. Iya, personal brandingnya sendiri. Portofolio diingatkan terus. Silakan Mas Angga kalau mau memulai. Siap. Putarannya. Combat point sudah dapat. Saya mau upgrade dulu. Smack. Smack combat point. Roll pertama. 1, 3, 4, 6. Nah ini aja. Pertama kita serang basic dulu. 2. Basic damage-nya 8. 3. Damage 6. Deal 6. Defendable. Ya. Saya defend dengan duel lagi. Kita roll 1 dadu. Oke. 6. 3. Jadinya if you roll greater, you may choose either deal 3 damage atau prevent setengah damage. Tadi berapa damage-nya? 6. Aku terima damage-nya, tapi Mas Angga juga kena damage 3. Oke. 3? 3. Undefendable. Aku tetap kena 6. Turun HP-nya ke 44. Oke. Ini Mas, kalau soal ngembangin persona ilustrator gitu. Kenapa Mas Angga akhirnya memutuskan untuk bikin studio? Oh, ya. Apa benefitnya? Sebenarnya diawali dengan karena project yang udah terlalu menyita waktu. Jadi banyak project masuk, tetapi waktu saya juga cuma terbatas dan perhatiannya juga terbatas. Sedangkan makin lama karena udah berkeluarga, banyak urusan di luar pekerjaan yang perlu dipikirin juga. Jadi mau nggak mau membangun tim. Meskipun nggak besar, tapi ada 3 orang, jadi membantu sekali. Kerasa banget ya? Bedanya Terasa banget. Terus ini, kalau udah sampai di sini, teman-teman yang mau mulai dari awal, kan masih nggak bisa nih bikin studio project yang sebesar ini kan. Fokusnya ke diri sendiri. Saran buat teman-teman yang mulainya dari awal, brandingnya masih sendirian itu apa? Oh, sebenarnya sama aja sih antara masih sendiri atau udah membangun studio, personal brandingnya masih jalan seperti sama aja, cara-caranya masih sama aja, cuman beda kita ngerjainnya aja. Tapi karena membangun sendiri ya, kalau sendiri kan semuanya dilakukan. Jadi
manajemen waktunya juga harus cukup baik. Membagi antara pekerjaan klien sama pekerjaan pribadi harus dialokasikan benar-benar waktunya. Nah. Jadi kalau ada project masuk dan menyita waktu, kalau bisa sih tetap menyisakan waktu untuk membuat gambar atau project pribadi yang buat mengupgrade portofolio kita, mengupdate portofolio. Jadi nama kita bisa fresh terus. Fokusnya gitu di portofolionya. Iya. Soalnya kalau makin kalau misalnya kita nggak ada waktu buat ngupdate portofolio, nanti lama-lama kita namanya akan tenggelam juga. Soalnya nggak muncul gitu-gitu. Ya, itu harus menurutku penting banget sih. Kalau proyek terbesar, kayaknya yang paling saya ingat ini ya, proyek dari Microsoft. Waktu itu bikin profile picture tapi yang jadi ini proyek buat Xbox konsol game Xbox itu. Nah itu secara pabrikannya mereka menyediakan profile picture yang bisa digunakan sama orang yang pakai. Ya. Itu. Jadi dia menyediakan default profile picture gitu loh. Nah dia. Kan kita masuk bisa milih itu kan. Banyak revisi nggak kalau dari klien besar kayak gitu itu? Atau enggak dibebaskan? Kalau nggak tahu ya. Kalau aku dan beberapa teman juga setuju sih. Kebanyakan klien besar itu malah revisinya sedikit. Malah lebih membebaskan si artisnya buat berekspresi. Kebanyakan gitu. Itu Microsoft, terus kemarin juga sama SpongeBob juga gitu. Paramount, itu bikin ilustrasi buat dia licensing gitu loh. Gitu. Itu juga wes sakarmu, pokoknya kamu ngerjain. Nah, dia lihat sekali, 2 kali udah ACC udah. Ya percaya sama brandnya yang bikin. Makanya dia menghubungi pertama kan udah lihat styleku dulu kan. Jadi ekspektasinya udah seberapa mereka udah tahu. I see. Gitu. Dapat brand kayak gitu tuh jadi titik baliknya Mas Angga nggak waktu kemarin bekerja di bidang ilustrasi gini? Atau emang itu cuma sambil lalu aja, emang banyak kayak gitu? Oh ya kalau titik balik mungkin iya ya. Jadi ada penanda karir gitu. Jadi di tahun ini aku udah kerja sama ini, kolaborasi sama ini. Tetap jadi penanda milestone yang teringat terus sih. Gitu. Yang aku paling terasa malah ketika udah dapet klien seperti itu, aku jadi nanti setelahnya udah nggak kaget lagi kalau dapat klien lagi yang seperti itu. Jadi gitu. Mungkin titik baliknya di situ ya, ke perasaanku sendiri ya. Kalau pas pertama kali dapat yang klien gede itu ya Microsoft itu aku dapat emailnya, baca emailnya, itu aku langsung loncat-loncat kegirangan. Langsung loncat-loncat kegirangan, ngomong cerita sama istriku, teriak-teriak gitu. Tapi setelah itu ada beberapa klien lagi yang udah punya nama, jadi lebih kalem. Dan mungkin jadi lebih siap, lebih terukur ngerjainnya, lebih bisa mengutarakan idenya mungkin sama si kliennya. Itu Mas Angga tadi kan ngomongin sempat nyinggung soal istri ya. Gimana tuh caranya Mas Angga kemarin? Ngomongin istri bareng. Tadi barusan Mas Angga nyinggung istri kan. Dikabari Mas Angga seneng dapat proyekan besar tadi. Nah kalau Mas Angga dulu jelasin ke istri gimana Mas? Profesi sebagai seorang ilustrator ini. Biar teman-teman nanti yang profesinya ilustrator juga kalau mau ngelamar orang ini portofolioku buat ngelamar kamu. Gitu. Gimana itu? Kebetulan waktu itu masih pacaran sama istri yang sekarang ya. Masih pacaran dan aku mulai pacaran sama dia itu aku pas belum berkarir. Gitu. Jadi pas kuliah. Sebelum berkarir, berapa bulan sebelum berkarir ini, mau mulai karir ini, malah aku udah kenal dia. Jadi pas berjalan ya tinggal memperkenalkan aku dapat kerjaan kayak gini gitu. Mungkin yang agak kaget ke ini sih ke orang tuanya atau orang tuaku gitu karena generasi
gap sebelumnya kan, jadi nggak tahu internet tuh gimana, terus cara bayarnya gimana, pesennya gimana, komunikasinya gimana, kok bisa orang luar negeri pesen ke orang kampung kayak gini kan. Ternyata bisa ya, ternyata kita dapat bisa, project dari luar negeri. gitu. Paling gitu. Dan dijelasin pelan-pelan lah. Waktu itu kan masih ini kan, internet masih jarang banget yang pakai, kebanyakan masih pakai SMS. Jadi oh iya, kuliah ya. jadi aku menjelasinya itu loh, komunikasinya kayak SMS gitu, cuman lewat HP, dan kirim gambarnya pun dari komputer juga kayak SMS itu. Kita kirimnya ke orang lain lewat sinyal HP gitu. Oh. Dulu itu kan kita ketemuan pertama itu kalau nggak salah Mas Angga itu masih main Microstock sama FreePic ya. Waktu itu saya punya teman namanya Dias, itu kan kerja sama Mas Angga waktu itu di FreePic-an. Itu kan kalau FreePic itu kita ngerjain gambar juga, tapi sebagai gampangnya karyawannya FreePic. bisa ya gitu di akhir. Dulu bisa. Ini kontributor namanya. kontributor yang eksklusif tapi. Jadi kita dibayar sama mereka per gambar yang kita buat gitu. Tapi sekarang udah enggak. Karena FreePic sekarang modelnya ke AI lebih. Karena sudah ada AI, kayaknya kebijakan mereka udah berubah. Dan banyak teman-teman juga yang kena layoff juga banyak. Tapi karena untungnya kayak yang aku bilang tadi, aku senjatanya di portofolio, jadi ya wes lah, ketika itu terputus, udah nggak ini lagi. Aku malah bisa fokus ke portofolio lagi, gitu. Itu kapan putusnya kontraknya sama FreePic itu? Ya berapa ya? Lupa ya, 2 tahun lalu mungkin ya. 2 tahun lalu atau setahun lalu mungkin ya. Berarti setelah COVID ya malah? Setelah COVID AI naik ini, jadi FreePic banting setir, kena semua. Kayaknya iya. Jadi dia udah nggak butuh banyak artis lagi buat bikin gambar baru. Jadi mungkin dia mempertahankan artis-artis yang bisa memanfaatkan AI untuk produksi gambarnya. Mungkin gitu ya. Mungkin. Lanjut, silakan. Gitu. Mau nyerang? Serang 5. Serang 5. 5 dadu, enggak. 5 dadu jadinya 10. Four of a kind, tidak four of a kind. 10 defendable, silakan. Mari kita defend. Lempar 1 dadu, duel lagi. Duel lagi. Penuh dengan duel. Bismillah. Lempar dadu bismillah. 4. Jadi aku roll lebih besar. Jadi aku milih karena damage-nya 10. Aku pilih ngurangin damage-nya setengah. Jadi kena damage 5. 39. Ya. Selesai? Mau Selesai. jual kartu? Tidak, silahkan. Oke, giliranku. Draw. Reload. Nambah CP1. Terus tadi Mas, kita kan sempat nyinggung soal AI-nya FreePic. Buat teman-teman yang ilustrator sekarang itu, menurut Mas Angga, mereka dapat kemudahan atau malah penuh dengan tantangan ke depannya sama adanya AI? Oh, adanya AI ya. Secara keseluruhan ya, bukan cuma FreePic doang ya. Ya, Kalau lebih ke teman-teman ilustrator yang mau mulai sih. Yang mau mulai pertama. Oh iya, kebanyakan karena udah ada AI, jadi pada ragu mau memulai karir sebagai ilustrator gitu. Ya, kira-kira gitu. Ya. Kalau menurutku sih AI itu ada manfaatnya, tapi ada negatifnya juga. Menurutku kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itu bisa membantu proses. Bisa membantu proses. Tapi para artis, kenapa banyak artis yang protes juga? Ini pasti ada mudorotnya ya. Contoh paling gampangnya FreePic tadi. Gak dapet apa-apa lagi. Gak main. Oh masih. Kartu. Masih satu. Gak punya CP. Sudah mulai lupa CP. Inflict bounty, damage 1 aja. Nih, undefendable. Berapa? 1. Sial sekali lempar dadunya. Ya itu sih. Jadi sebenarnya tergantung penggunaan. Tapi saya juga nggak denial juga kalau ada dampaknya buruk buat teman-teman ilustrator juga. Mungkin
Kalau menurutku AI itu akan membentuk pasarnya sendiri. Akan ada orang-orang yang membutuhkan AI untuk proyeknya, ada orang-orang yang akan tidak ingin AI buat proyeknya. Tapi meskipun AI itu bakal ada marketnya sendiri, pasti akan ada proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan ilustrator yang bakal tergerus. Nah, menurutku pekerjaan seniman atau ilustrator yang tergerus itu adalah pekerjaan yang hanya berbasis service saja. Apalagi yang kebutuhannya nggak terlalu besar. Misalnya kayak kebutuhan-kebutuhan project pribadi kayak fotomu dibikin jadi kartun gitu. Kayak kemarin yang nge-trend Ghibli gitu. Kayak Ghibli kemarin. Itu kan AI udah bisa. Jadi mungkin yang proyek-proyek seperti itu mungkin akan tergerus juga. Kita nggak bisa mendenial itu kan. Kalau aku memitigasinya lebih ke itu tadi, personal branding. Jadi di era sekarang menurutku yang perlu kita usahakan adalah personal branding kita, naikin nama kita, naikin bendera kita sendiri. Nanti suatu saat akan ada orang yang ngasih project butuh kita, bukan hanya karena service semata, tapi karena itu yang bikin kita sendiri. Gitu. Jadi kepercayaannya udah terbangun, meskipun proyeknya bisa diselesaikan dengan AI, orang akan mendapatkan value lebih karena ini yang mengerjakan si artis ini. Jadi sedikit demi sedikit dinaikkan reputasinya dengan cara share karya-karya yang berkualitas, berkembang terus, mungkin itu. Nah, itu teman-teman. Kalau kalian mau bikin karya, mulai dari sekarang itu harus dimulai ya. Ketika kalian bikin branding, diasah terus portofolionya, jadi kalian nggak akan kegerus sama AI itu tadi. Sebenarnya kalau saya sendiri, selama ini pakai AI karena saya kan bikin font ya. Pakai AI itu cuma buat preview. Jadi bikin preview di background-nya atau pentempelannya, nanti sisanya kita bikin sendiri lagi. Jadi cuma kayak thumbnail gitu aja. Iya. Kita cari sedikit-sedikit, emang nggak bisa kita hindari kan. Perkembangan AI itu kita harus pakai juga. Beberapa kali juga kita pakai buat itu, bikin caption, bikin roadmap kita mau kerja 1 bulan kayak apa, kayak gitu-gitu aja bikinnya. Jadi kita bikin buat membantu kita kerjanya lebih gampang, bukan buat nge-produce satu produk jadi yang kita jual. Kalau saya pakai. Oh iya, betul. Nah dari situ aja kan udah terasa kan ini menggerus suatu pekerjaan yang bikin caption, yang biasanya bikin caption tergerus juga, yang biasanya membuat preview, biasanya di studio tipografi font-font itu banyak karyawan yang khusus membuat preview kan. Nah ini udah dibantu sama AI, jadi akan ada yang tergerus aja. Jadi beberapa orang, beberapa sektor atau aspek dari seni ini akan bergeser menurut saya. Ini saya guys. Silakan. Saya guys. Dapat CP tadi udah, roll aja. Langsung. Ini apa ini? Bounty, ketika Mas Angga nanti kena damage dari saya, damage-nya akan ketambah 1. Mantap. 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2. Kayaknya harus mengambil langkah yang beresiko. Enggak multi kan? 4, 5, 6. 6. Yoi, 3, 4, 5, 6. Kurang angka 2. Yoi. Strike bro. Deal 15. Aku dapat 4 damage in return. 15 damage bisa di-defend? Bisa di-defense. Oke, kembali. Silakan. Duel lagi. Lempar dari paling tinggi. Bismillah. 3. Yoi. Kena 4. 15 damage. Oh semua dapat. Semua. Tapi Mas Angga, karena aku 41. Aku lebih kecil, dapatnya Mas Angga cuma ke damage 1, counter damage 1. Counter damage 1 lagi. 15, 4, 24. 1. 24 poin guys, tinggal dikit. Wih. Oke, silakan. Nah, ini Mas.
Kan Mas Angga punya skill set yang banyak ya, kayak bisa gambar, bisa layout, bisa desain, bisa juga pernah udah tahu pasarnya gimana caranya ngeprint baju atau bikin kaos tadi. Dengan skill set yang Mas Angga punya sekarang ini, kalau Mas Angga nggak jadi ilustrator, Mas Angga maunya jadinya apa? Kita melihat Mas Angga ini gimana? Saya nggak ada kepikiran apa-apa selain ilustrator. Oh, jadi hidup mati di sini. Jadi aku dari dulu emang bakal ini udah membayangkan kayaknya hidupku akan berakhir kalau ilustrator ini bukan jadi karirku. Jadi kayaknya ini cuma satu-satunya hal yang aku bisa. Tapi kalau dulu waktu sebelum kuliah ya, sebenarnya pengen ke seni musik atau gambar, seni rupa, atau yang pilihan kedua itu seni musiknya. Mungkin situ ya kalau misalnya nggak ada dunia ilustrasi mungkin ya. Guru seni rupa bisa kayaknya. Seni rupa juga. Seni rupa gambar. juga, masih gambar-gambar. I see. Kalau bisa di seni rupa, ya tetap ke ilustrasi ini. Gitu. Jadi untungnya dunia ini mampu, Mas Angga hidup di dunia di mana ilustrasi ini mampu mengeluarkan uang ya. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Giliran saya. Oke. Draw. Ya. 2, 3, 4, 5. Apakah akan Satu jadi balas lagi. dendam? 6, please. Gak dapat. Satu lagi. Terakhir. Gak dapat. Yuk. Jadi tetap kena small strike. Ini dapat ini Apa nih? evasif. Evasif. Cuman deal 6. Oke lah. Kita pakai ini aja. No. Gen evasif plus damage 6 ke Mas Angga. 6 bisa di damage, bisa di Bisa defense. di-defend. 2 hati jadi 4 hati. Aku tinggal kena 2. Kecil sekali damage-nya. Nah ini Mas, pertanyaan terakhir. Saya mencoba mewakili teman-teman ya. Buat teman-teman yang mulai ilustrasi dari awal nih. Terus melihat Mas Angga sekarang kayak gini. Sudah sampai di posisi punya studio, punya karya yang bisa dilihat orang banyak. Itu. Menurut Mas Angga, masih worth it nggak mereka ngejar mimpi mereka jadi ilustrator di tahun ini? Mungkin kalau terasa berat mungkin berat ya, tapi nggak akan ada sesuatu yang makin kesini makin gampang, itu nggak ada. Iya. Jadi semuanya akan makin berat semuanya. Kita bikin konten kayak gini pasti makin lama makin berat karena orang yang melakukan makin banyak, terus kondisi industrinya juga berubah-ubah. Jadi kita nggak bisa pakai patokan hari ini untuk masa depan. Jadi menurut saya kalau ukurannya cuman ini aja, kamu seneng apa enggak? Kalau kamu seneng di ilustrasi, di dunia desain, ya kenapa nggak kejar situ? Kalau kita udah seneng di satu hal, meskipun itu berat, kayaknya kalau diperjuangkan bakal seneng-seneng juga. Soalnya kita sukanya di situ. Kalau ada peluang di tempat lain, maksudnya di bidang yang lain, tapi kita nggak suka, malah menurutku peluang gagalnya malah lebih besar. Gitu. Karena maksain. Iya. Kalau masalah AI dan lain-lain, ya tadi menurutku nggak bisa dihindari. Kita yang dituntut untuk mencari celah yang nggak bisa tersentuh sama AI gitu. Jadi kita dan yang udah mulai pun bertahun-tahun, udah belasan tahun kayak saya pun juga adjust tiap hari juga. Selalu adjustment. Jadi banyak situasi yang berubah. Kita juga bergerak terus. Pokoknya nggak ada yang akan jadi lebih mudah. Makin kesini akan jadi lebih sulit. Tapi ya mau gimana lagi. Jalan yang paling worth it untuk diperjuangkan ya jalan yang kita suka. Tuh. Jadi buat teman-teman yang masih mau ngejar passionnya di dunia ilustrasi, kejar aja karena emang nggak ada salahnya ngejar mimpi ya. Dan ini terakhir berarti kita udah selesai pertanyaannya sama Mas Angga. Kalau mau teman-teman mau lihat atau mau nyari Mas Angga itu, Mas Angga ada di mana aja? Di mana-mana, di Instagram, Behance, Facebook, semuanya ada. Angga Tantama semua. Angga Tantama. Kecuali di Facebook Angga Tantama Art yang fanpage-nya. Oh, karena kenapa ada artnya? Beda sendiri. Karena biar beda sama ininya, biar beda sama akun pribadi. Itu kan fanpage. Fanpage sama akun pribadinya biar beda aja. Oke. Gitu. Gitu teman-teman. Kayaknya podcastnya hari ini sampai sini aja. Buat teman-teman yang masih mau ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Dan teman-teman yang mau share karya juga bisa taruh karyanya di kolom komentar. Copy aja link portofolionya di kolom komentar.
Sekian dari kami mau lanjutin main board game-nya karena ini belum selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you. Thank you. Lanjut. Yeay. 24, 56. 2, 3, 4. Satu, butuh satu.